tackle horor terjadi di Liga Indonesia lagi. Di pertandingan, Persis Solo menghadapi Persikabo yang berakhir dengan skor 1-1. Saat Mesidoro melakukan soloran, kemudian Didik Wahyu, pemain Persikabo, melakukan tackle. Nah, kalau kita bicara aturan dari perwasitan setelah aku melakukan komunikasi lah ya dengan beberapa wasit yang berlisensi FIFA, teman-teman, ini termasuk ke dalam serious foul play, pelanggaran amat serius, menggunakan tenaga yang berlebih dan tidak ada niat untuk memainkan bola, berniat untuk mencederai lawan. Hukumannya sewajarnya kartu merah. Nah, di pertandingan tersebut wasit yang memimpin laga memberikan kartu kuning. Nah, itu juga sudah aku buat tweetannya, teman-teman, di Twitter aku, dan respon dari pecinta sepak bola Indonesia kita beragam. Ya, tentunya salah satu yang mempertanyakan Komite Wasit PSSI ketika menghasilkan wasit itu kenapa banyak sekali di laga-laga Liga Indonesia. Kita bicara untuk tahun ini saja, teman-teman. Banyak di laga-laganya menimbulkan ataupun menghasilkan keputusan-keputusan kontroversi. Dan beberapa waktu yang lalu, teman-teman, secara eksklusif aku mencoba bertanya ya terkait tentang kontroversi yang ada di Liga Indonesia kepada Ketua Komite Wasit PSSI. For your information, PT LIB selaku operator sepak bola Indonesia itu mereka hanya sebagai user, pengguna wasit dalam momen yang akan kita bahas ini, teman-teman. Yang menghasilkan, yang mendidik, quote and quote dalam tanda petik, yaitu Komite Wasit PSSI. Nah, aku diberi kesempatan oleh Pak Ahmad Riyad untuk melakukan komunikasi sama beliau, dan ada beberapa poin yang disampaikan oleh Pak Ahmad Riyad selaku Ketua Komite Wasit PSSI tentang kenapa di Liga Indonesia ini sering berulang-ulang kejadian kontroversi, dan ini aku harapkan teman-teman dengar dulu sampai tuntas. Nah, kalau kita berkaca, Pak, dari 10 tahun terakhir lah, Pak, ya, hampir tidak pernah putus itu, Pak. Setiap ada Liga Indonesia ada sesuatu yang kontroversi yang menjadi bahan pembicaraan, Pak. Itu gimana, Pak? Betul. Jangan lagi Liga Indonesia, Mas. Di Liga Inggris, Liga Italia, Liga Champion, Piala Dunia, Liga 1, silakan sebut nama kompetisi yang tidak terjadi kontroversi. Sebutkan satu yang tidak ada kontroversinya. Bahkan Piala Dunia pun manusia, Mas. Manusia. Tapi Pak, perbuatan Pak, mereka ya. Itu sepakat saya, Pak. Tetapi ini terlalu sering, Pak. Kita bandingkan Indonesia dengan Liga Inggris. Berapa tahun Inggris mulai main bola, berapa tahun Indonesia mulai main bola. Ya, tapi memang masyarakat kita bukan di bola aja, Mas. Yang mohon maaf tertinggal di segala sektor. Saya kira juga kedisiplinan kita nomor 1, kedisiplinan nasional kita memang menghasilkan output masyarakat yang seperti ini jadinya. Nah, itu yang pertama tentang kenapa sering di Liga Indonesia wasit-wasitnya mengambil keputusan yang bisa diperdebatkan. Nah, itu silahkan teman-teman yang menilai. Gak usah terlalu panjang kali lebar untuk aku bahas. Hanya biarkan aku tersenyum saja. Kemudian ada salah satu pertanyaan lanjutan yang aku tanya kepada Pak Ahmad Riyad tentang, oke, kita di Liga Domestik melakukan tackle horor nggak masalah. Tapi kalau kita bicara di level internasional, tackle gunting horor, brutal, dan lain sebagainya, teman-teman, itu pasti kemungkinan besar akan straight red card, langsung kartu merah. Dan kita lihatlah banyak pemain-pemain Liga Indonesia kita ketika mereka memperkuat timnas Indonesia, yang biasanya mereka mendapatkan hal tersebut di Liga Indonesia kartu kuning, bahkan tidak mendapatkan kartu di luar negeri ketika mereka bermain langsung kartu merah. Dan ekosistem tersebut nggak sehat, teman-teman. Dengan situasi kontroversi banyak di Liga Indonesia, itu menjadi salah satu, ya, orang pun sponsor berpikir untuk menuangkan uangnya ke Liga Indonesia. Dan ini jawaban dari Pak Ahmad Riyad selaku Ketua Komite Wasit. Ketika di kompetisi kita domestik, oke, kita melakukan tackle yang berbahaya, mungkin masih diberi kartu kuning. Kalau kita bermain di level AFC Cup, Pak, ataupun Liga Champion Asia, melakukan tackle seperti yang biasanya kita lakukan di Liga Indonesia yang dapat kartu kuning, tapi kalau di luar langsung straight kartu merah, Pak. Itu salah satu hal, bagaimana menurut Bapak? Nah, itu menilai dari brutal. Brutal itu bahasa Inggrisnya apa ya? Itu ada mereka. Jadi pemain lari dengan brutal seakan-akan mau kayak perang, padahal ini pertandingan, itu ada yang sudah mengeluarkan kartu.
Nah, itu pernyataan dari Ketua Komite Wasit PSSI. Nah, gimana menurut teman-teman? Silahkan coba komentar. Nah, video utuhnya sudah pernah aku tayangkan beberapa waktu yang lalu ketika semua pertanyaan-pertanyaan yang ada di media sosial yang disampaikan netizen kepada aku, teman-teman, aku tanyakan kepada beliau. Nah, terlepas dari situasi kondisi sepak bola Indonesia, kita bicara tentang keputusan-keputusan wasit yang perlu dipertanyakan, itu implikasinya tahu nggak, teman-teman? Salah satu yang teman-teman, ke sponsor yang ingin menuangkan uangnya, menaruh uangnya kepada Liga Indonesia. Karena kan kita bicara sepak bola sekarang sistemnya udah industri. Jadi ketika kita bicara industri harus sehat. Ketika kita bicara kompetisi tersebut sehat, maka pihak A, B, C, D, E, dan lain sebagainya akan melirik kompetisi tersebut. Gimana mau sehat? Keputusan-keputusan yang harusnya kartu merah masih diaminkan untuk diberikan kartu kuning. Ketika kartu kuning diberikan kepada pemain tersebut, nggak ada efek jera. Ketika tidak ada efek jera, maka akan sering direpetisi oleh pemain A, B, C, D, E. Coba lihat, tarik aja 10 tahun terakhir. Berapa banyak pelanggaran-pelanggaran seperti ini yang merugikan, baik itu dari sisi pemain karena berpotensi cedera parah, ataupun dari sisi permainan, teman-teman. Permainan, kita bicara kemungkinan yang sedang melakukan soloran bisa berpotensi untuk menciptakan gol ataupun peluang. Nah, itu hal yang harus kita perhatikan. Ya, itu ya kita nikmati sajalah, teman-teman ya. Seperti itulah jawaban dari Ketua Komite Wasit PSSI kita. Kita pun mau gimana lagi. Nah, di sisi lain, di belahan dunia sana, di Portugal, teman-teman, menunjukkan sikap yang sangat fair play. Sikap menghormati satu profesi yang ada di atas lapangan menjadi salah satu poin penting di dalam dunia sepak bola kita, bicara khususnya sepak bola Indonesia. Kartu putih pertama dalam sepak bola akhirnya keluar. Kartu putih tersebut dikeluarkan pada derby sepak bola wanita teratas di Portugal antara Benfica kontra Sporting. Kartu putih itu dikeluarkan untuk mengapresiasi adanya tindakan dari petugas medis kedua tim yang menolong seorang supporter yang pingsan di tribun. Kartu tersebut digunakan untuk pertama kalinya dalam sepak bola profesional. Nah, wasit memberikan untuk pertama kalinya dalam sejarah persepak bolaan di dunia, teman-teman, memberikan kartu putih kepada staf medis kedua tim yang mempertemukan Benfica menghadapi Sporting. Nah, di laga tersebut Benfica menang dengan skor 5-0 di turnamennya sepak bola wanita yang ada di Benfica. Kenapa wasit memberikan kartu putih kepada staf medis dari Benfica ataupun Sporting? Karena mereka membantu supporter ataupun penonton yang menonton pertandingan tersebut dalam keadaan pingsan. Nah, momen-momen seperti itu harusnya bisa menjadi pelajaran untuk sepak bola Indonesia kita. Satu profesi, apa yang ada di dalam stadion itu, teman-teman, kita berikanlah tontonan, kita berikanlah tuntunan, bukan hanya sekedar permainan di atas lapangan, tetapi juga sebagai panutan teladan. Kenapa? Karena yang menonton sepak bola ini, teman-teman, banyak anak-anak. Ketika anak-anak tersebut menonton pertandingan sepak bola, kemudian ia melihat brutal, tackle, horror, itu terekam dalam memorinya kalau misalnya tidak diarahkan secara kontinu. Nah, itu menjadi hal yang perlu kita perhatikan. Ketika pemain-pemain grassroots kita terekam untuk melakukan hal tersebut, ya terbawalah sampai level-level internasional. Aku pun sudah bicara ke berbagai pihak, ke Direktur Utama PT LIB, Komite Wasit PSSI, ke PSSI, semua, tapi tetap seperti ini. Seperti ini itu maksudnya ya sering masih tetap terjadi kontroversi. Semoga lah selalu kita berharap Liga Indonesia kita menampilkan sesuatu yang terbaik, nggak pernah berhenti. Lalu tentang wasit asing, kata Ketua Komite Wasit kita, tidak disarankan lah ya oleh FIFA. Selagi masih ada orang yang ada di Indonesia ini ingin menjadi wasit. Gaji pun udah ditambah menjadi salah satu gaji yang tertinggi di Liga ASEAN, teman-teman, wasit yang ada di Liga Indonesia. Nah, dan banyak memang menjadi salah satu saran, misalnya komite wasit dari ad hoc ya, dari eksternal dipanggil, dan ya itu tergantung dari visi dan misi bagaimana nantinya orang-orang baru PSSI ini merubah sistem yang ada di sepak bola kita, khususnya yang sering menjadi sorotan, yaitu wasit. Oke, mungkin sampai sini dulu lah, teman-teman. Bye.
Tackle brutal terjadi di laga Persisolo menghadapi Persikabo dalam lanjutan Liga Indonesia. Ini termasuk ke dalam serious foul play, pelanggaran amat serius menggunakan tenaga yang berlebih dan tidak ada niat untuk memainkan bola, berniat untuk mencederai lawan. Hukumannya seharusnya kartu merah. Mesidoro yang melakukan soloran di tackle dengan keras oleh pemain Persikabo, wasit dalam momen ini lebih mengambil keputusan untuk memberikan kartu kuning. Untung bagi Messi, posisi kakinya udah mulai terangkat, nggak full jadi tumpuan. Kalau full jadi tumpuan bisa patah kakinya. Kita juga harus betul-betul menghormati sesama profesi.